Kemudian 8,63% itu penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum. Dan terakhir 8,49% itu industri pengolahan. Nah, kami lihat ada pelaku utama UMKM itu pada industri pengolahan sangat kecil dari konfigurasi yang ada yang saya sebutkan tadi ya. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan. Bagaimana para pelaku UMKM itu masuk pada industri pengolahan supaya nilainya menjadi besar. Benar. Paling tidak kita mendekati 15% itu kan sudah bagus itu, maksudnya ya. Jadi kita ini kaya dengan hasil pertanian, kaya dengan perikanan, kaya dengan perkebunan gitu ya. Dan sumber daya alam lainnya itu tidak ada optimalisasi terhadap industri pengolahan. Maka beranjak dari sinilah maka kita ingin menghadirkan kawasan industri halal UMKM. Nah, UMKM ini memang tahan terhadap resesi ekonomi sebetulnya. Tetapi ini tidak tahan terhadap kondisi pandemi. 8 itu yang rontok itu adalah para pengusaha besar, para konglomerasi. UMKM kita masih bisa bertahan itu. Kemudian tahun 2008 juga terjadi resesi juga ya. Itu lagi-lagi kelompok konglomerasi yang terkena imbas daripada resesi. Tetapi kali ini selain pandemi kita juga terjadi resesi. Di mana kita tidak ada interaksi antara manusia dan barang. Benar. Sedangkan itu pelakunya adalah UMKM. Terhalang dengan masalah PPKM, terhalang dengan masalah aturan prokes itu ya. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Jadi ini yang harusnya sekarang ini menjadi perhatian kita semua. Bagaimana UMKM kita ini perlu kita bangkitkan gitu. Banyak cara untuk membangkitkannya. Apalagi sekarang ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Cipta Kerja, atau disebut juga bagi kami, bagi pelaku bisnis adalah Undang-Undang Sapu Jagat ya, karena itu mengatur semua aturan kita berbisnis, termasuk juga UMKM. Tetapi ada aturan turunannya dari undang-undang ini yang menyebutkan bahwasanya kelas UMKM itu harus naik. Contohnya misalnya ya, undang-undang sebelumnya tentang UMKM itu tentang usaha mikro, itu kriterianya adalah asetnya kurang daripada 50 juta. Kemudian omsetnya kurang dari 300 juta. Sekarang dengan adanya Undang-Undang Sapu Jagat tadi melalui PP nomor 7 tahun 2021, itu mikro itu asetnya harus kurang dari 1 miliar. Kemudian omset per tahun lebih daripada 2 miliar. Nah, begitu juga selanjutnya kriteria usaha kecil dan menengah. Nah, ini bagaimana menaikkan UMKM? Sedangkan saat ini sedang terjadi krisis gitu ya, krisis kesehatan, kemudian terjadi krisis ekonomi ya, karena tidak adanya pergerakan barang dan manusia ini tadi gitu ya. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama-sama. Jadi nanti seluruh dana-dana ekonomi kita lebih bagusnya mengerahkan menghidupkan UMKM. Bagi kami selaku pelaku di usaha, banyak dana-dana yang bisa untuk menguatkan UMKM. Misalnya dari zakat infak sedekah, itu kan tidak harus habis putus dia maksudnya. Tapi bagaimana itu dioptimalkan dibagi kepada UMKM supaya hidup misalnya. Kemudian tentang wakaf uang, misalkan wakaf misalnya ya. Ini bagaimana seluruh aset dari wakaf itu bisa kita optimalisasikan terhadap penguatan UMKM. Itu yang disebut dengan dana-dana sosial yang bisa menguatkan UMKM. Nanti setelah mereka sehat, kita coba nanti mereka libatkan para perbankan misalnya. Kemudian bagaimana mereka bisa mendapatkan akses investor misalnya, akses perbankan, investor ataupun joint venture segala macam. Nah, ini yang harus kita jadikan gerakan bersama. Hari ini persoalan ya yang secara umum ya kami lihat ya, persoalan masalah pembiayaan. Ya, ini kan harus kita cari solusinya. Benar. Supaya mereka hidup kembali. Yang kedua, bagaimana mereka soal produksinya juga masih manual, masih belum berteknologi. Nah, kita hadir bagaimana mereka bisa menerima tentang teknologi ini sebagai sebuah proses percepatan dan penguatan atau memperbanyak produksinya. Yang ketiga, akses pasar. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Mereka produksi tapi tidak ada pasarnya, kan produksinya juga akan mati gitu maksudnya. Tidak terbuka akses pasar, apakah akses pasar lokal, domestik, nasional, internasional. Nah, itulah peran-peran itu harus kita lakukan bersama.
Dengan siapa yang harus kita lakukan bersama? Tidak mungkin kita lakukan sendiri. Ini harus dilakukan berjamaah. Wabil khusus kehadiran negara sangat diperlukan dengan bagaimana UMKM kita tuh bisa naik kelas. Jadi kalau pemerintah hanya tugasnya regulasi saja, tidak ada pendamping, tidak yang namanya proteksi terhadap UMKM, ya kita kembali ke zaman ini adalah liberal gitu. Yeah. Negara sakit untuk bagaimana UMKM kita itu bisa bangkit dan bisa besar. Tidak pernah ada di negara manapun usaha yang tadinya kecil menjadi konglomerasi tanpa ada protek dari pemerintah. Bagaimana dulu zamannya Presiden Soeharto ya, memprotek beberapa orang sehingga mereka menjadi konglomerasi. Nah, itu pun sama kalau itu dilakukan. Coba ini lebih banyak jumlahnya, tidak kelompok tertentu, tidak kelompok golongan tertentu, tapi yang paling banyak di antara jumlah para UMKM kita itu adalah kelompok umat Islam. Jadi mereka itu termarginalkan gitu. Jadi kalau ini tetap termarginalkan, ya hidup mereka hanya piramida yang ke bawah tadi. Kalau bisa kita naikin tuh piramidanya ke atas gitu loh. Atau bentuk belah ketupat. Gitu. Nah, ini yang barangkali pemikiran kami ya, yang mungkin juga terinspirasi dari radikalnya itu undang-undang cipta kerja gitu ya. Menurut kami juga radikal itu kan. Tiba-tiba harus bagaimana menaikkan aset dan omset itu kan juga nggak gampang gitu maksudnya kan. Nah, artinya kalau itu harus diterapkan, maka yang pelaku mikro sekarang menjadi multi mikro nantinya paling rendah paling bawah gitu ya. Ini yang juga yang tadinya kecil jadi mikro akhirnya itu kan, karena turun kriteria dari standar UMKM itu, kriteria UMKM. Seperti itu Kang Dian. Oke. Nah, kalau tadi juga sempat disebutkan kalau UMKM ini sangat membutuhkan yang namanya kawasan industri halal khusus UMKM nih. Dan sebenarnya seberapa penting nih kalau berbicara mengenai kawasan industri halal khusus UMKM ini sendiri nih, Kang? Jadi gini, kalau sebagai salah satu cara kita. Iya. Jadi KIH UMKM. Jadi nanti bahasa kita tidak aja KIH ya. Oke. Karena kalau tidak melibatkan UMKM, berarti itu KIH yang umum maksudnya gitu. Siap. Dan itu rata-rata tidak terjangkau oleh UMKM untuk mereka bisa hadir di kawasan industri halal tersebut gitu. Memang konsepnya halal, tapi peruntukannya tidak UMKM. Nah ini kan juga menurut saya ada standar ganda yang tidak bagus gitu maksudnya kan. Jadi ada KIH tapi itu yang general walaupun spesifik dengan UMKM, tapi harga sewanya harga itu mahal. Ya mana mungkin UMKM kita bisa masuk gitu. Sebetulnya kan bagaimana ini cari solusi supaya UMKM itu yang tadinya ada di perumahan, ada di kelompok-kelompok, nah kita masukkan dalam satu kawasan sehingga mereka bisa terbina oleh kita secara langsung ya. Bagaimana mereka diberikan akses mengenai masalah pembiayaan. Bagaimana mereka kita latih meningkatkan produksinya dengan tepat guna dan tepat manfaat. Kemudian bagaimana mereka diberikan akses pasar supaya itu hidup gitu kan. Yeah. Nah itu yang perlu adanya perlindungan terhadap UMKM. Kita ini kan hanya sebagai yang merasa ikut prihatin dan ikut memberikan kontribusi dalam bentuk konsep kita ini. Nah, siapa yang harus hadir di situ? Ya tentu negara. Negara tidak bisa dilepaskan bahwasanya ini kita ekonomi bebas, semua berdasarkan perdagangan segala macam. Nggak bisa. Ini UMKM kita kalau nggak dilindungi, nggak diproteksi, tidak menjadi sesuatu yang menjadi penting dalam pilar ekonomi Indonesia, dan itu terbukti ya bahwasanya Indonesia itu pilar dari para perekonomian salah satunya yang menguatkan itu adalah UMKM. Tanpa UMKM kita mungkin sudah negara ini mungkin bisa terjadi gejolak kalau UMKM tidak menjadi kita tidak bina dan kita kuatkan seperti itu loh. Gitu Kang Dian. Oke. Nah, kalau berbicara mengenai KIH UMKM ini sendiri gitu, apakah KIH-nya ini sendiri harus ibaratnya KIH yang sudah ada melibatkan UMKM atau UMKM ini dibuatkan tersendiri nih KIH-nya nih,
Kang Andi? Kita niatkan KIH ini khusus UMKM. Oke. Khusus UMKM. Mengenai masalah nanti bagaimana ininya, ini ada dapur kita nih. Saya nggak bisa buka ini kan. Oke. Gitu ya. Jadi karena ini kan ide besar dari teman-teman gitu ya. Saya hanya sebagai arranger saja, karena ini saya punya pemahaman tentang sebuah kawasan industri gitu ya. Kemudian sekarang lagi tren hal ini sebagai lifestyle gitu ya. Dan ini bisa menjadikan menggerakkan ekonomi sebetulnya. Jadi kalau ditanya apakah KIH itu perlu ada di daerah, saya bilang, karena dengan menghadirkan KIH UMKM, kita sebut KIH UMKM ya, maka daerah itu, kawasan itu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi loh. Pertumbuhan ekonomi baru. Maka dengan sendirinya, dengan adanya KIH, dengan kita menciptakan gula, maka semut-semut akan datang. Bagaimana aturan yang begitu ini ya, keberpihakan negara saya pikir ini ya, kepada konglomerasi. Syarat untuk sebuah kawasan ekonomi khusus, syarat sebuah kawasan industri harus punya anchor tenant. Anchor tenant itu seperti misalnya Unilever, Unilever, kemudian Indofood gitu ya, Wings Food, dan macam-macam itu mereka harus ada dulu di sana. Baru UMKM-nya kita hadirkan. Nah, kita balik sekarang, UMKM-nya kita hadirkan, kita bina mereka di kawasan industri kita. Nah, setelah besar, apakah Indofood tidak tertarik? Pasti tertarik. Apakah anchor tenant yang tadi disebutkan itu juga akan ikut? Dia pasti akan ikut. Bisa jadi itu UMKM kita di binaannya mereka gitu. Tapi kita fasilitasi dengan aturan yang kita sepakati gitu kan. Nah, ini yang perlu dukungan semua pihak. Mana UMKM kita sudah punya datanya ya. Mana yang UMKM itu masih kategori merah. Kategori merah itu dia belum layak, belum bankable gitu ya. Perlu pembenahan manajemennya gitu, perlu produksinya kita benahi. Ini kategori merah lah gitu ya. Kemudian ada yang sudah kuning misalnya, ya dia sudah mulai ada rapi pembukuannya, sudah usahanya 2 tahun gitu kan. Kemudian macam-macam ya. Nah, kemudian ada UMKM yang sudah warna hijau. Warna hijau ini yang kita nanti tempatkan di kawasan industri kita untuk kita lebih pecut lagi supaya menjadi besar gitu maksudnya. Nah, ini yang strategi ini dengan kita khusus UMKM, maka ini menjadikan sebuah kedaulatan ekonomi bagi UMKM. Karena mereka nanti punya aset, gitu loh. Aset yang jangka panjang. Ya UMKM. Jadi kayak UMKM itu bukan milik kita, milik UMKM. Gitu kan? Jadi kita hanya mengelola kawasan itu supaya rapi, bersih, tertib gitu ya. Gimana syarat-syarat sebuah KIH itu kan sudah ada aturan mainnya gitu ya. Dan pemerintah sudah banyak regulasi yang mengatur tentang halal, mengatur tentang industri halal, mengatur tentang kawasan industri halal, ya, mengatur tentang UMKM. Tinggal implementasinya yang harus kita kuatkan. Jadi membangun kawasan industri halal itu aturannya banyak sekali. Bisa-bisa kita bisa melanggar kalau kita tidak mengikuti aturan. Contoh misalnya, yang disebut dengan sebuah kawasan, ya, itu minimal 50 hektar dalam undang-undang loh. Jadi kalau kurang daripada 50 hektar itu tidak disebutkan kawasan industri. Karena yang mengatakan ini undang-undang. Gitu kan? Nah, maka kami menyiapkan minimal 50 hektar untuk UMKM. Gitu kan? Jadi kawasan industri kita khusus UMKM. Nah, inilah yang kami siasati ya, bukan kami ini ya. Kami siasati itu kalau sudah ikuti aturan main undang-undang, maka seharusnya negara punya kewajiban untuk memberikan fasilitas kepada kawasan industri halal yang kita bangun. Seperti apa tuh fasilitasnya? Tentang pajak dan non pajak misalnya, fiskal dan non fiskal gitu ya, retribusi, kemudian masalah imigrasi macam-macam, bea cukai. Itu pemerintah akan memberikan rangsangan stimulan kepada kawasan industri yang kita bangun, karena dari sisi monitoring, evaluasi, itu akan lebih mudah. Karena hanya satu tempat gitu loh. Dalam sebuah kawasan minimal 50 hektar. Tetapi juga kami juga tidak kaku juga dengan 50 hektar. Ada juga di bawah 50 hektar kami sebut dengan komunitas industri halal. Di bawah itu juga kami bisa sebut dengan kampung industri halal. Yang kalau kata sahabat kami namanya OVI. One Village misalnya. Nah, itu bagi kami adalah kampung industri.
yang kita juga bagian daripada sentra-sentra industri yang nanti mereka kita libatkan dalam suplai apapun ke dalam kawasan industri halal yang disebut dalam undang-undang itu minimal 50 hektar tadi gitu. Jadi memang ini kerja-kerja yang tidak bisa sendiri ya, kerja-kerja yang berjamaah. Termasuk juga peran Sultan TV ini. Siap. Jadi sering-sering kami diajak dialog gitu loh maksudnya, Siap. supaya masyarakat kita memahami gitu ya. Jadi dengan kehadiran kawasan industri halal khusus UMKM, maka kawasan itu menjadi pusatnya pertumbuhan ekonomi. Ya, kemudian pusat pertumbuhan tentang halal. Kemudian sebagai halal center, pembinaan tentang halal gitu ya, dan segala macam, karena kita halal ini kan bagian yang sekarang ini ya 10 tahun terakhir ini kan sudah sangat menggeliat ya. Benar. Dan Indonesia itu yang tadinya tidak punya ranking di 15 negara besar, itu Indonesia sekarang menjadi masuk 4 negara. Ranking keempat. Negara yang menjadikan halal sebagai lifestyle maupun sebagai ekonomi yang menjadi rujukan masyarakat dunia gitu maksudnya. Jadi ini satu kebanggaan. Makanya kita optimis lah. Kalau 2024 itu dicanangkan oleh pemerintah, oleh negara sebagai Indonesia sebagai halal pusat dunia gitu ya, sangat memungkinkan. Karena itu bisnisnya sangat banyak tentang bicara bisnis halal itu ya. Jadi sangat memungkinkan. Dan mayoritas kita kan mayoritas Muslim, yang tentunya kalau bicara halal itu sudah seperti biasa gitu. Kalau di kita itu kan. Nah, tapi kalau di negara lain itu, Bang Lian ya, Kang Lian ya, itu logo halal bagi mereka seperti orang Korea, Jepang, Cina gitu ya, bahkan orang yang tidak beragama misalnya gitu ya. Itu halal itu bagi mereka itu adalah sehat, higienis, bersih. Oke. Kalau kita harus tambah toyib. Gitu. Toyib itu apa? Baik. Artinya baik apa? Baik itu dikonsumsi oleh jiwa raga kita gitu. Contoh misalnya, babi masuk ke kawasan industri halal tidak mungkin jadi halal, tetap jadi babi. Gitu kan, tetap haram itu maksudnya kan gitu. Jadi karena ada proses yang harus kita lalui, maka itu harus menjadi halal. Memotong hewan kecuali ikan ya, itu tanpa bismillah, itu juga disebut haram buat kita. Ayam tiren, ayam mati kemarin gitu kan, itu haram buat kita. Karena kalau Allah sudah menegaskan tentang haram, maka di dalam itu ada tujuannya, ada sesuatu penyakit yang bisa merusak jiwa raga dan tubuh kita gitu. Nah itu yang makanya halal ini sudah menjadi satu bagian lifestyle gitu loh. Nah pertanyaan aja misalnya gini, apa yang akan kita kembangkan dalam kawasan industri halal? Tentu adalah produk-produk halal. Yang kita fokuskan itu adalah tentang produk makanan dan minuman halal, ya. Yang kedua tentang pemeliharaan diri lah. Kalau itu pharmaceutical itu misalnya gitu ya. Yang seperti kayak Pepsod, kayak odol gitu ya, sabun gitu ya. Kemudian kosmetik untuk wanita. Nah itu bisa kita lakukan di tempat kita. Hal yang membuat kita yakin ya, kenapa Indonesia ini kaya raya komoditinya. Allah menakdirkan setiap daerah itu ada suatu komoditi yang punya ciri khas. Maka KIH itu akan hadir adalah berdasarkan komoditi yang ada di daerah itu. Kalau misalnya kita punya 514 kabupaten kota, kita hadirkan kawasan industri kita halal kita untuk UMKM, maka komoditinya yang kita bangun adalah komoditi yang berdasarkan Allah mengasih rezeki pada daerah itu. Ada daerah khusus kopi, gitu kan? Ada daerah khusus buah-buahan. Itu kan Allah menciptakan rezeki bagi masing-masing daerahnya, gitu. Sehingga daerah-daerah itu nanti menjadi koneksitas bagi daerah lain untuk saling mensuplai. Di sini tidak ada daging, di sana banyak daging. Kirim daging ke sana, sayuran kirim ke sana. Sehingga kan terjadi interaksi yang sangat luar biasa. Misalnya bawang ya. Itu kan terkenal di daerah Brebes misalnya gitu ya. Gitu ya. Produksinya bagus-bagus sekali, bawangnya besar-besar misalnya gitu. Nah, itulah yang harus kita jadikan one village, one industri. Atau ya menggunakan undang-undang tentang luasan lahan minimal 50 hektar, maka kita buatkan kawasan industri halal yang sesuai dengan regulasi
yang pemerintah keluarkan hingga saat ini gitu. Oke. Begitu. Siap. Kalau berbicara mengenai kawasan industri halal UMKM nih Pak, ini apakah ada tantangannya tersendiri nih untuk membangun atau menciptakan KIH UMKM khususnya yang ada di Indonesia nih Pak? Pasti ada lah. Pasti ada loh. Ada orang yang nggak suka dengan kata-kata halal kan banyak, gitu loh maksudnya. Kalau halal itu kan bagi mereka yang nggak suka dengan Islam itu kan identik dengan misalnya dengan syariat gitu loh. Padahal tidak, ini kan untuk seluruh manusia, rahmatan lil alamin. Gitu kan. Jadi konsep halal yang Allah berikan kepada kita sebagai insan yang kamil gitu ya, itu adalah untuk keselamatan manusia itu sendiri yang disebut dengan rahmatan lil alamin gitu. Nah, hal ini kita bawa dalam implementasi bisnis dalam bentuk ekonomi gitu ya. Jadi negara sekarang sudah hadir dengan lahirnya undang-undang tentang produk jaminan halal gitu ya, yang sekarang namanya Badan Jaminan Produk Halal BPJPH gitu, Badan Jaminan Produk Halal. Nah, ini supaya apa? Halal kita dengan negara ikut campur itu diterima oleh negara lain. Nah, sementara ini kan sertifikasi yang dirintis oleh MUI itu kan negara melihat ini kok harus ada campur tangan negara gitu loh. Karena MUI ini kan NGO ya kan. Jadi istilahnya tuh non-government organization gitu loh. Contoh misalnya di Brazil itu kan sertifikasi halalnya dikeluarkan oleh negara. Kemudian Brazil itu kan bukan negara Islam ya. Benar. Dia negara bukan Muslim gitu ya. Itu dia bisa mengekspor daging seluruh dunia dengan label halalnya. Nah, seharusnya kita ini dengan hadirnya BPJPH ini mewakili negara dalam hal sertifikasi halal gitu ya. Maka ini menjadi harapan baru kita supaya ekspor yang produk dari kita tentang produk perawatan diri atau pharmaceutical segala macam itu bisa diterima karena kita ada label negara hadir di situ gitu. Dan tentu negara itu tetap melibatkan Majelis Ulama Indonesia karena sertifikasi halal itu harus ada 3 lembaga, yaitu BPJPH, Badan Negara Produk Jaminan Produk Halal, Lembaga Pemeriksa Halal, dan Fatwa Halal. Itu siapa? Majelis Ulama Indonesia. Jadi inilah 3 serangka ini yang nanti bahu-membahu dalam mengedukasi tentang halal, bagaimana halal itu diterima oleh negara lain karena hadirnya negara gitu ya. Ini yang menurut kami sekarang ini waktunya kita kerja bagaimana halal itu Indonesia menjadi halal hub dunia bisa terjadi gitu. Yang ditargetkan oleh KNKES ya, itu dalam master plan-nya itu adalah Indonesia menjadi target halal dunia gitu. Makanan ya, ada wisata halal atau Muslim friendly gitu ya. Kemudian ada travel halal, ada ekonomi halal, bank syariah gitu ya. Itu kan ada 7 klaster lah kalau saya sebut ya, yang bisa Indonesia tuh semua ada di sini gitu, maksudnya gitu. Jadi semua itu akan peran bersama di dalam kawasan industri halal ke depannya. Oke. Begitu Kang Biar. Siap. Dan mungkin nanti kita juga akan menanyakan juga nih seperti apa optimisme terkait KIH UMKM ke depannya dan juga optimisme mengenai 2024 yang katanya Indonesia ini akan menjadi pusatnya halal dunia, ibaratnya seperti itu. Dan di segmen 3 juga nanti kita akan coba membacakan beberapa pertanyaan yang masuk di live streaming kanal YouTube kita ya Pak ya. Dan kita akan kembali menemani Anda dan TV di Talk Show Bincang hari ini, jadi pastikan Anda tetap bersama kami.
peringatan hari ini produk di depan mata kita tuh sudah ada dekat mata kita. Bagaimana mudahnya barang produk luar negeri itu bisa masuk dengan kita dalam waktu hitungan jam misalnya, kalau hari sudah ada di depan kita. Contoh yang nyata sekali tentang pesan secara online itu kan ya, itu kan barangnya kan mereka sudah ada di kita gitu. Dan itu mimpinya Alibaba bahwa setiap negara itu barang yang ada di kita di Cina, kata mereka itu dekat dengan kita, dekat dengan pemasar. Pemasar apa? Dekat dengan klien kita atau dengan konsumen kita. Siapa itu? Ya Indonesia gitu loh. Nah, melihat kenyataan itu ya, bukan berarti kita pesimis gitu. Kita harus berjamaah saja gitu loh maksud sekarang ini kan. Karena produk-produk yang mereka itu tuh ada produk-produk yang konsumtif gitu. Nah, ini yang kita ini selain tergoda dengan iklan-iklan di medsos, iklan-iklan yang apa istilahnya biaya ongkos gratis gitu kan, itu kan dalam rangka mereka merebut pasar kita, dan apa yang mereka rebut pasar itu adalah umat muslim kita gitu. Nah, bagi kami ini inilah yang harus kita lakukan bersama gitu. Kalau semua mencibir bahasanya ini kita nggak mungkin kita lakukan, kalau dan kita nggak pernah mencoba, mau sampai kapan kita seperti ini gitu maksudnya. Benar. Karena harus dibangun dong rasa optimisme itu kan, harus dibangun kan gitu. Jadi kenyataan itu ada, kita memang kalah dengan mereka. Kemudian hanya kita diam saja gitu maksudnya kan, enggak dong. Ya, kita lakukan sebisa kita gitu. Kita renteng bersama, kita ajak bersama, kita membangun kooperasi bersama, kita lakukan untuk negeri tercinta. Selama ini orang NTB, orang Sulawesi, orang Aceh ngurusin halal itu ke Jakarta gitu loh. Prosesnya panjang dan lama. Nah, dalam aturan terbaru, dalam aturan undang-undang produk jaminan halal, itu ada proses yang ditegaskan itu tidak boleh terlalu lama. Gitu. Berlakunya sekarang juga agak lebih lama gitu maksudnya ya. Jadi ini yang menjadikan pemikiran bersama. Jadi kami hadir dengan kawasan industri halal ini juga akan membantu UMKM kita dalam proses sertifikasi halal gitu. Jadi bahkan mungkin bisa kami subsidi gitu, bisa kami bantu, misalnya tidak perlu bayar ataupun banyak cara lah yang bisa kita lakukan. Dan itu yang menjadikan teman-teman UMKM kita itu malas ngurusin sertifikasi halal. Benar. Sedangkan nanti ke depan barang yang beredar, barang yang masuk, barang yang diperjualbelikan harus mendapatkan sertifikasi halal. Jadi aturan ini mungkin berlaku tahun depan, maka seluruh produk itu harus ada sertifikasi halal. Nah, ini pemerintah lagi bikin aturan yang lebih sederhana ya, bagaimana memudahkan UMKM kita ini bisa melakukan sertifikasi halal. Oke, siap. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk lagi. Ini yang menanyakan tentang ide usaha kecil menengah terbaik dan cara mudah mengelolanya apa nih kira-kira? Mungkin khususnya juga yang berkaitan dengan industri halal nih, Kang. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Yang mereka bisa lakukan itu? Iya, mungkin menanyakan juga soal program dan strategi khusus gitu untuk UMKM di Indonesia, khususnya di tengah pandemi.
Ya gini, sekarang ini kan kami lagi pendataan ya, Ya, UMKM mana yang nanti kami berikan apa namanya semacam pelatihan, semacam apa namanya pendampingan gitu ya, ya. Ini kan sedang kami siapkan UMKM-nya. Untuk itu barangkali teman-teman yang sudah punya usaha ya. itu daftar kepada Koperasi Demi Umat. Kami siapkan vehikelnya untuk kita sama-sama berinteraksi menjadi sebuah koperasi yang bisa saling bantu dan saling gotong royong. Ya. Nah, itu nanti ada aplikasi yang kita siapkan untuk pendaftaran keanggotaan koperasi demi umat untuk kita lakukan nanti hal-hal yang lebih teknis, misalnya apakah ini perlu pendampingan, Ya, pelatihan gitu ya, ataupun apa mengkonektikan dengan UMKM yang lain. ya. Nah, itu nanti kita begitu macam beragam lokasinya, Iya. maka kita akan satukan dengan kita punya teknologi gitu maksudnya. Jadi Oke. teknologi ini yang membuat kita tuh saling berinteraksi gitu satu dengan lainnya. Ini lagi kita siapin ini Oh, ininya. oke, siap. Dan tadi juga ada beberapa pertanyaan yang mungkin juga sempat terpotong nih terkait optimisme dari kawasan industri halal UMKM dan juga mungkin optimisme Indonesia ini akan menjadi pusat halal dunia di tahun 2024. Ini seperti apa nih, Kang? Ya, kalau bicara optimis itu kan harus ya, Iya, sebagai negara yang berjuang gitu ya, negara yang dijajah 350 tahun iya, gitu ya. Kan kita bisa merdeka itu karena kita adalah negara petarung sebenarnya, negara pejuang gitu ya. Nah, tentu melihat hari ini, maka para funding father kita di jiwa kita semua yang merasa optimisme itu harus dibangun gitu. Sebab negara ini besar dan negara kecil kan tergantung kita, bukan negara lain. Negara itu kan yang mungkin kalau kita jadi negara lemah, dia akan mempermainkan kita. iya, Tapi kalau negara kita kuat, mereka hormati kita gitu. Nah, jadi kita mulai dengan penguatan UMKM. Pada sisi kami berjuang gitu maksudnya ya. iya, Jadi kami juga tidak hanya dakwah di MUI itu misalnya hanya sekedar dakwah tentang khilafiyah, fikih, muamalah gitu ya. iya, Tapi kami sudah pada dakwah terkait dengan kepentingan ekonomi. Jadi dakwah ekonomi namanya gitu ya. Bagaimana pentingnya ekonomi kita bangkitkan, bagaimana kita bersatu, bagaimana kita saling menghargai, bagaimana kita saling mendukung, bagaimana kita saling mensupport keberadaan kita gitu loh. Jadi ini akan selesai kalau kita punya semangat yang sama gitu. Jadi kalau kalau kita individu itu kan lebih cenderung pada liberal kan, iya. gitunya kan, sama gitu kan. Jadi kita membangun kekayaannya bersama gitu ya. Ya tentu kan ada caranya. Ada founding father kita menyiapkan konsep ekonomi dengan cara berhimpun di koperasi gitu loh. Jadi inilah yang sedang kita gerakkan ini. Kekuatan kita adalah dengan membangun sebuah koperasi. Jadi artinya berjamaah, bersama-sama untuk kepentingan bersama. Seperti itu. Oke, dan mungkin terakhir nih Kang Andi, apa yang ingin Ya, disampaikan terkait pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu kawasan industri halal UMKM dan mungkin ada informasi juga yang mau ditambahkan seperti apa silakan. jadi gerakan membangun KIH UMKM Iya, ini memang inisiasi para saudagar-saudagar Muslim ya, bagaimana meniatkan kita untuk menjadi UMKM kita naik kelas, gitu iya, ya. Memang ini tidak sederhana dengan apa yang kita konsepkan, gitu ya. Banyak halangan, banyak rintangan. Tetapi kita yakin lah masih banyak juga orang-orang yang melihat ini sesuatu yang harus kita bangkitkan bersama, iya, gitu ya. Jadi saya lihat juga negara juga sedang sibuk dengan urusan COVID-nya. iya. Mudah-mudahan nanti setelah selesai COVID ini juga akan tentunya bersama kita membangun ekonomi khususnya dengan UMKM kita gitu. Nah sekarang ini waktunya kita menyiapkan segala sesuatunya gitu. Kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi itu kan bisa kita analisa dari sekarang. Iya. Nah ini yang tiap hari ini kita
tentang konsep yang lebih membumi gitu ya. Jadi bukan hanya konsep yang di awang-awang yang tidak bisa kita kerjakan, tetapi kita ingin membumikan itu konsep kita supaya tidak melangit tapi bisa diinjak di bumi gitu kan. Dan siapa yang kita bersama dengan para UMKM gitu. Jadi inilah menurut kami apa yang sudah ada ini sebenarnya jadi kekuatan, dan mereka itu perlu mendapatkan pertolongan, perlu mendapatkan yang namanya pendampingan, perlu mereka itu mendapatkan akses yang bisa mereka itu jalan. Mereka nggak perlu minta uang pada negara, nggak perlu, tapi mereka diberikanlah jalan keluar ataupun akses yang mereka berikan. Jadi ini suatu nilai yang bagus sebetulnya ya. Mereka ada negara, mereka itu kan harus hidup. Nah, hidup itu dengan apa? Ya dengan membangun ekonomi gitu loh. Ya dengan cara jualan kecil-kecilan maupun mikro ataupun ibu-ibu yang disebut dengan ultra mikro. Mereka kan tetap itu. Nah, peran negara apa? Bagaimana mereka itu bersama para saudagar yang sudah memiliki akses dan pengalaman itu membantu mereka supaya mereka bisa naik kelas dari ultra mikro menjadi mikro, mikro menjadi kecil, menengah menjadi besar. Ini proses memang tidak gampang, gitu ya. Rambut kita sama hitam, sama-sama orang Indonesia, tapi kan kita semua pasti kalau niatnya sama dalam membangun sebuah negara, sebuah bangsa, insya Allah juga kita akan menjadi tujuan yang sama, besarnya gitu maksudnya. Niat yang sama. Oke, siap. Jadi kita harapkan dengan akhirnya KIH UMKM ini ya, KIH khusus UMKM. Kami tambahkan lagi 5.0. Itu adalah ini semangat kita membangun UMKM supaya UMKM kita naik kelas, gitu ya. Jadi kita juga ada konsep tentang komunitas industri halal, konsep juga tentang kampung industri halal. Itu sudah kami siapkan gitu. Bagaimana tumbuh proses pengolahan itu tidak hanya kita menjual bahan baku, tapi bagaimana itu bahan baku bisa menjadi semi bahan baku, menjadi sebagai penolong, bahan baku penolong ataupun sebagai bahan baku gitu. Seperti itu. Jadi insya Allah banyak orang-orang baik di tempat kita, para saudagar yang baik, yang peduli kepada UMKM. Dan insya Allah nanti kita akan selalu bersama membangkitkan UMKM kita ini dengan cara kita, dengan sebisa kita, gitu ya. Kita mulai ini sebagai bentuk dakwah kita membangun ekonomi bangsa Indonesia. Amin, amin. Ya. Terima kasih Kang Andi sudah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang dengan kita pada pagi hari ini di Talk Show Bincang hari ini. Semoga dari perbincangan kita pada pagi hari ini bisa lebih memotivasi lagi kepada teman-teman UMKM dan juga mungkin juga masyarakat dan pemerintah untuk bisa memberikan support terhadap UMKM dan mungkin juga supportnya untuk lebih bisa mendorong lagi adanya kawasan industri halal khusus UMKM. Sekali lagi terima kasih Kang Andi, dan itu dia pemirsa Sultan TV perbincangan kita pada pagi hari ini terkait strategi mewujudkan kawasan industri halal UMKM bersama dengan Juwaili MRE selaku Wakil Sekjen MPP Ikatan Saudagar Muslim Indonesia. Dan kita akan berjumpa lagi di Talk Show Bincang hari ini edisi selanjutnya. Saya Bian Oktario undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.
Halo, pemirsa Sultan TV. Kita bertemu kembali di program Bongkar Insight. Kali ini kita akan membongkar teka-teki calon Panglima TNI. Siapakah dari beberapa nama yang muncul yang menjadi perbincangan publik? Ada